Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita bahas untuk soal esai KD 3.10, yaitu hukum dasar kimia dan stoikiometri. Kita mulai dulu dari soal nomor 43, yaitu di sini senyawa hidrokarbon Mr56 mengandung 24 gram unsur karbon dan 4 gram unsur hidrogen. Tentukan rumus molekul senyawanya jika ARC sama dengan 12 dan ARH sama dengan 1. Nah, kita tulis dulu reaksinya di sini atau rumusnya ya. Senyawa hidrokarbon berarti di sini CXHY ya. Nah, ini terdiri dari unsur C dan unsur H. Diketahui di sini unsur C sebanyak 24 gram dan unsur H sebanyak 4 gram. Nah, kita cari dulu perbandingan molnya. Perbandingan mol itu bisa dicari dengan gram dibagi AR-nya. Maka perbandingan mol untuk C yaitu 24 per 12 ya. Karena di sini ARC adalah 12. Untuk perbandingan mol H yaitu 4 per 1 karena di sini ARH adalah 1. Nah, dari perbandingan ini kita ambil bilangan yang paling sederhana ya. 24 per 12 berarti ini bisa 2 dibanding 4 atau 1 dibanding 2. Nah, dari sini maka rumus empirisnya adalah CH2 ya. Di sini C-nya 1, H-nya 2. Ini adalah rumus empiris. Nah, sekarang kita akan mencari rumus molekulnya bagaimana ya. Jika diketahui MR-nya adalah 56 ya. Dari sini dari rumus CH2 kita cari dulu ya untuk MrCH2. Di sini MR-nya adalah C, itu MrCH2 ya, sama dengan 1 kali ARC ditambah 2 kali ARH ya. Ini 1 kali 12 ditambah 2 kali 1 sama dengan 14. Nah, ini untuk yang CH2-nya. Sedangkan untuk rumus molekul itu berarti rumus empirisnya atau CH2N kali. Nah, ini rumus molekulnya. Nah, CH2N kali ini akan sama dengan 56. Sehingga tadi kita hitung MrCH2 adalah 14. 14 kali N sama dengan 56, didapat N sama dengan 4. Nah, kita masukkan ke sana, berarti CH2 4 kali. Maka rumus molekulnya adalah C4H8 atau ini CnH2n, namanya adalah butena. Ya. Itu anak-anak untuk soal nomor 43. Enggak ada kesulitan ya. Bu lanjutkan untuk soal yang nomor 44. Untuk soal yang nomor 44 ini adalah mencari persen massa. Ya. Kita tulis dulu. Ya, di sini seng ARZN sama dengan 65 adalah logam yang digunakan untuk membuat perunggu bila dicampur tembaga dan untuk melapisi besi agar tidak mudah berkarat. Nah, ditanyakan berapa gram Zn yang terdapat dalam 0,2 mol Zn. Nah, masih ingat ya, untuk mencari massa itu adalah mol dikali AR-nya ya. Jadi yang A ini gram Zn sama dengan
mol dikali AR. Molnya adalah 0,2 dan AR-nya adalah 65. Maka masanya di sini adalah 13 gram. Ya, jadi massa Zn dalam 0,2 mol Zn adalah 13 gram. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang soal B. Bila massa 6,5 gram Zn dan massa tembaga 6,3 gram, tentukan persen unsur tembaga dalam senyawanya. Jadi ini antara seng dan antara seng atau Zn ya, apabila dicampur dengan tembaga atau Cu itu akan membentuk campuran yang namanya perunggu ya. Nah, sekarang kita cari dulu massa senyawa atau massa campuran. Massa senyawanya di sini adalah massa seng ditambah massa Cu. Nah, massa seng di sini 6,5 gram. Kemudian massa Cu-nya adalah 6,3 gram. Ya, jadi massa senyawanya adalah 12,8 gram. Yang ditanyakan, tentukan persen unsur tembaga. Berarti kita cari persen massanya ya. Persen Cu atau tembaga itu adalah sama dengan massa Cu dibagi massa senyawanya. Massa senyawa dikali 100%. Nah, di sini massa Cu-nya adalah 6,3 gram, kemudian massa senyawanya 12,8 gram, kalikan 100%, maka hasilnya adalah 49%. Nah, demikian anak-anakku untuk pembahasan soal nomor 44 mengenai persen massa. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 45. Nah, ini adalah soal mengenai reaksi atau bereaksi pembatas. Ya, kita tulis dulu reaksinya. Nomor 45. Ya, reaksinya adalah 2Al ya, S fasenya padat ditambah 3H2SO4, di sini fasenya aqueous atau aki, menjadi Al2SO4 3 kali ya, ini larutan bentuknya, plus 3H2. Nah, ini fasenya gas. Nah, mula-mula kita tulis dulu apa yang diketahui di sini. Ternyata di sini diketahui jika 13,5 gram logam aluminium, maka ini kita tulis Al-nya di bawah Al ini ya, 13,5 gram. Ya. Dimasukkan ke dalam 0,3 mol larutan H2SO4. Maka di sini H2SO4-nya kita tulis 0,3 mol. Ya. Jadi untuk reaktan di ruas kiri kita cari dulu semua molnya. Ini H2SO4 sudah ada, diketahui 0,3 mol. Maka kita cari untuk molnya Al. Ya, molnya Al berarti gram 13,5 dibagi AR-nya Al. Nah, di sini sudah diketahui AR 27. Jadi untuk molnya Al adalah 0,5. Ya. Setelah ketemu molnya Al, ya Ibu tulis lagi di sini ya. Mol Al ini 0,5. Kemudian mol H2SO4 ini adalah 0,3. Untuk menentukan reaksi pembatasnya itu siapa, maka kita bagi dengan koefisiennya.
Ya, kita lihat koefisiennya. Al di sini 2 koefisiennya, maka ini per 2. Kemudian H2SO4 ini 3, maka ini per 3. Ya, jadi perbandingan molnya di sini dengan koefisien ya 0,5 dibanding 2 dan 0,3 dibanding 3. Lebih besar mana? Ternyata lebih besar yang Al. Nah, untuk reaksi pembatas itu adalah yang jumlah perbandingan mol dengan perbandingan koefisiennya paling kecil, ini kecil. Nah, maka ini adalah pereaksi pembatasnya. Nah, kalau sudah ketemu pereaksi pembatas, itu artinya reaksi yang terlebih dahulu habis ya. Berarti di sini nanti zat yang tersisa adalah aluminium, sedangkan aluminium sulfatnya atau Al2SO4 larutan H2SO4-nya ini yang habis bereaksi kemudian membentuk aluminium sulfat dan gas H2. Baiklah, kita tulis kembali, kita tulis ulang ya untuk reaksinya. Ya. 2Al S ditambah 3H2SO4 Aki menjadi Al2SO4 3 kali Aki plus 3H2 gas ya. Kita tulis dulu mula-mula tadi aluminium sudah ketemu berapa mol itu? 0,5 mol, H2SO4 0,3 mol. Untuk yang Al2SO4 belum terbentuk, H2 nya juga belum terbentuk. Nah, setelah itu akan bereaksi. Nah, kemudian di sini ada akhir reaksi. Nah, tadi sudah diketahui dengan perhitungan bahwa nanti yang akan habis bereaksi adalah H2SO4-nya. Maka di sini ya, ruas kiri akan berkurang, ruas kanan akan tambah. Nah, di sini akan habis bereaksi. Berarti kalau pada akhir reaksi itu 0 atau habis, maka yang bereaksi adalah 0,3, sehingga 0,3 dikurangi 0,3 adalah 0. Maka di sini perhatikan koefisien dari H2SO4 adalah 3. Dengan koefisien 3 yang bereaksi sebanyak 0,3 mol. Maka untuk Al ini koefisien 2, mol yang bereaksi berarti 2 per 3 dikali 0,3 atau sama dengan 0,2 mol. Sehingga pada akhir reaksi aluminiumnya 0,5 mol dikurangi 0,2 mol akan sisa 0,3 mol. Kemudian Al2SO4 3 kali di sini koefisiennya 1, maka 1 per 3 dikali 0,3 sama dengan 0,1. Untuk yang H2 koefisiennya sama dengan H2SO4, maka di sini 0,3 mol. Maka aluminium sulfat yang terbentuk di sini sebanyak 0,1 mol dan H2 yang terbentuk sebanyak 0,3 mol. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, maka untuk reaksi pembatasnya ini sudah selesai ya. Jadi tinggal kita langsung mencari apa yang ditanyakan. Yang pertama, kita lihat untuk yang pertanyaan A terlebih dahulu. Ya. Tentukan reaksi pembatasnya. Nah, tadi sudah ketemu ya. Reaksi pembatasnya adalah H2SO4 atau reaksi yang terlebih dahulu habis. Kemudian yang B, berapa volume gas H2 atau hidrogen yang terbentuk diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, atau ini adalah keadaan STP atau keadaan standar.
pada keadaan standar 1 mol itu adalah 22,4 liter ya. Maka di sini VH2 itu adalah mol H2 dikali 22,4 liter. Mol H2 di sini yaitu 0,3 ya. 0,3. Tulis di sini 0,3 dikali 22,4 liter. Hasilnya adalah 6,72 liter. Ya, itu untuk jawaban yang B. Kita lanjutkan yang C ya. Untuk yang C, hitunglah massa Al2SO4 3 kali yang terbentuk. Nah, kalau untuk menghitung massa itu adalah mol dikali mR. MR-nya siapa? MR Al2SO4 3 kali. Nah, kita hitung dulu untuk MR aluminium sulfatnya ya. MR Al2SO4 3 kali berarti 2 kali AR. Al ditambah S-nya ada 3 ya. 3 kali ARS ditambah O-nya ada 4 kali 3 atau 12. 12 kali ARO. Ya, sehingga di sini 2 kali 27 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16 sama dengan 343. Sehingga massa itu adalah jumlah mol dari aluminium sulfat yang terbentuk di sini adalah 0,1 ya. Sehingga 0,1 kali 343 sama dengan 34,3 gram. Ya. Begitu ya. Nah, tinggal satu nomor lagi yaitu yang D. Berapa gram reaksi tersisa? Nah, Ibu tulis di sini yang D. Nah, reaksi yang tersisa di ruas kiri itu adalah aluminium. Ya, ternyata masih ada 0,3 mol. Berarti di sini massa reaksi tersisa, massa reaksi yang tersisa, ya, yang tersisa adalah aluminiumnya ya. Itu sama dengan mol dikali AR. Nah, molnya tadi 0,3 kali AL adalah 27 sama dengan 8,14 ya. 8,12 gram ya, betul, 12 gram. Nah, demikian anak-anakku semua untuk pembahasan soal esai KD 3.10 hukum dasar kimia dan stoikiometri. Nah, semoga dengan pembahasan kita kali ini bisa membantu kalian semua untuk belajar menghadapi PAT besok ya. Kan Ibu cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.